selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Hari ini saya kerja dulu ya, sambil kita jalan, sambil ngobrol. Saya udah terlambat ini sebenarnya, cuma saya mungkin ya harus berpisah sama mobil ini, kayak agak sedih gitu. Kenapa ya? Karena saya udah nyaman banget ya dengan mobil ini ya. Ini saya udah pernah cerita ya bagaimana kita dapat mobil ini, karena sebetulnya keluarga kami bukan keluarga yang mampu ya untuk ini matahari untuk beli mobil mewah gitu ya, karena kita juga bukan beli ini ya, dapat hasil kerjaan suami saya ditukar gitu ya, karena dia nggak mau bayar cash pakai uang. Jadi kita tadinya nggak mau karena kita perlu uangnya kan, bukan perlu mobil. Cuma suami saya punya punya kesukaan dan cara pandang yang beda banget sama saya gitu ya, karena ya selain kita beda budaya, kita juga beda kepribadian gitu ya. Nggak tahu, memang ini rencana Tuhan kan, kalau kita dapat suami mungkin atau pasangan yang sama persis sama kita nggak belajar mungkin cara menghadapi konflik ya, perbedaan kayak gitu kan. Dengan begini kita diproses sama Tuhan untuk belajar bagaimana hidup ya, berdampingan dengan orang yang sama sekali berbeda dengan kita. Jadi kalau saya sih prinsipnya begini ya, saya bukan tipe orang yang suka barang-barang mewah, karena saya memang latar belakang saya bukan orang berada. Jadi saya sudah biasa hidup minimalis, hemat gitu ya. Hidup bukan minimalis sih sebenarnya, dalam arti yang hidupnya rapih banget gitu ya, nggak ada tetek bengeknya. Ada ini, saya hampir nabrak tuh. Saya tadi nggak refleks ngerem, tapi dia untung lari. Itu apa namanya? Bajing loncat. Jalan. Jadi kalau prinsip saya ya udah, kita mendingan kita kan nggak punya rumah ya di Jerman, di mana-mana juga kita nggak punya rumah. Kita orang miskin, kita masih mau ngontrak gitu. Kalau prinsip saya kan ya, kalau mobil itu kan itu bukan suatu investasi yang bagus ya kalau mobil, karena mobil itu pasti kan tiap tahun harganya turun gitu ya. Beda sama tanah atau rumah ya, itu investasi yang bagus, sekalipun kita harus kredit tapi nilainya nggak rugi gitu ya. Nah kalau mobil kan sebaliknya. Jadi saya sebenarnya nggak setuju kalau kita kredit mobil gitu kan. Tapi ya itulah, suami saya merasa kita butuh mobil yang lain yang lebih besar. Jadi saya sangat tetap dengan yang namanya kebutuhan. Apakah itu kebutuhan atau keinginan, saya tanya sama beliau. Karena kalau keinginan, kita harus belajar untuk mengendalikan keinginan kita ya. Dan kita tidak boleh hidup mengikuti keinginan kita, karena banyak orang akhirnya terjerumus, terjebak, terjerat hutang karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya, hanya mengikuti keinginannya gitu ya. Karena namanya manusia selalu punya keinginan, dan kadang-kadang kita berusaha untuk memenuhi keinginan kita, padahal itu memberatkan ya. Nah saya mau ngomongin itu ya, saya lihat perempuan itu, ibu-ibu, dia nyopir truk. Wah, truknya gede tau nggak? Nanti kita balik lagi masalah kebutuhan atau keinginan ya.
Tadi saya lihat ibu itu, saya jadi ini. Saya selalu kagum sama perempuan-perempuan, ibu-ibu ya, wanita-wanita perkasa yang yang bisa nyetir nyetir apa namanya? Saya kemana ya parkirnya? Sini aja kali ya, saya parkir seperti beda. Contoh saya sebenarnya nggak boleh parkir di sini mungkin. Enggak, saya mundur aja deh. Oke, lanjut lagi ya, saya harus cepet-cepet masuk kerja sih, udah terlambat 2 menit. Masih bermasalah kalau saya mau. Ini ya, sepatu sedang saya beli di pasar luar, bukan pasar luar, toko barang bekas. 2 euro, berapa tuh? 30 ribuan gitu. Jadi itu gaya hidup saya memang serba hemat, anti barang mewah, tapi ya saya nggak bisa maksain orang lain kayak keluarga saya yang lain, suami saya, anak-anak saya untuk ikutin gaya hidup saya. Tapi buat saya sendiri juga saya nggak bisa berubah atau maksain diri hidup gaya hidupnya kayak suami saya gitu ya, yang nggak suka pakai barang bekas gitu ya, sukanya yang bermerek. Kalau saya ya memang begini ya, nggak biasa kalau sama barang bermerek itu, malah alergi, anti. Ya, sekarang saya udah selesai kerja. Lanjut ngobrolnya ya. Sorry. Saya itu sebenarnya nggak suka pakai baju terusan dress rok gitu ya. Saya memang orangnya agak tomboy gitu ya, nggak suka terlalu feminin, tapi ya kadang-kadang harus nurut sama suami. Kalau suami bilang harus lebih sering pakai rok. Kalau musim panas bisa ya pakai rok. Kalau saya harus pakai. Saya tetap pakai daleman, nggak betah. Kalau ini apa? Kayak nenek-nenek kata suami saya pakai ini. Dulu zaman sekolah tuh ya, kita kan pakai rok ya, perempuan ya. Saya suka pakai celana olahraga di bawahnya atau celana Hawaii gitu. Karena teman-teman suka pada ngintipin yang cowok kan, bandel-bandel dulu anak-anak. Lagi zaman SMP gitu ya. Nah, lanjut apa lagi ya? Jadi suami saya kan punya teman orang Slovenia. Biasanya kita namanya beda budaya ya. Kadang-kadang keluarga atau temannya suami kan belum tentu juga cocok sama kita. Tapi temennya suami saya ini orangnya memang cocok gitu sama saya juga gitu. Jadi kita hampir tiap tahun tuh kita liburan bareng, ketemu gitu. Kalau nggak dia kesini, kita kesana tepatnya gitu. Hari ini tadi saya mau belanja, tapi saya pikir mendingan saya panas nih. Hari ini bakalan sampai 30 derajat. Saya udah janji sama teman saya mau ke rumahnya nganterin anak-anak saya berenang. Mungkin saya juga mau nyemplung kali ya. Kita lihat, saya telepon teman saya dulu. Mendingan kita nongkrong di tempat teman saya. Dia punya kolam renang, jadi enak gitu ya. Udah lama banget, udah gak ketemu, kangen juga sih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Indonesia ya. Ya, nggak selalu bisa sih kita ya, kadang-kadang jadwal juga padat. Anak saya nih hari ini saya telepon dia nggak berangkat les hari ini. Aduh, kesel deh saya kadang-kadang.
saya bayar tiap bulan, anaknya malas-malasan begitu, nilai matematikanya jelek. Ya gitulah anak-anak remaja ya, nggak kayak zaman saya dulu. Saya tuh wah semangat gitu belajarnya, semangat gitu. Nggak, karena saya tipe orang yang suka pasang target, dan juga saya tipe orang yang suka gitu berjuang gitu, mencapai tujuan kan. Jadi dulu dari zaman sekolah tuh saya suka, kalau saya ulangan tuh saya target saya 100, bukannya targetnya cuma pas-pasan, tapi saya punya target 100. Dan gak jarang saya dapat nilai 100 gitu kalau ulangan, tapi ya gak selalu ya. Tapi kan menurut saya kalau saya targetnya udah setinggi itu, berarti pasti saya akan berjuang keras untuk mencapai target kan. Kalaupun saya nggak nyampe target, ya nggak jauh-jauh 90 atau 80 kali, nggak jauh-jauh amat. Cuma sama, memang saya punya kelemahan sama kayak anak-anak saya, matematika saya memang parah. Saya juga dulu harus les nih, harus belajar ekstra. Tapi saya sungguh-sungguh ya, kalau kita menghargai kan, kita udah les gitu ya, terus ya pastinya nggak mau buang-buang kesempatan gitu kan. Jadi saya mau ngomong sama anak saya ya, tapi ya liburan itu kita perlu ya sebagai keluarga, karena kalau enggak anak-anak saya tuh di rumah nggak tahu gitu mau ngapain kan. Kita kalau liburan tuh kita nggak pegang HP gitu, kita betul-betul quality time gitu kan, nggak disibukkan lagi sama media sosial, gadget, laptop, komputer, HP. Itu kan bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Jadi kita perlulah sebagai keluarga ambil waktu gitu liburan bareng, karena ya sekali lagi saya bahas tentang kebutuhan sama keinginan ya. Jadi kalau liburan itu sebetulnya bukan cuma keinginan aja gitu ya, tapi juga bagi orang Jerman khususnya ya, bagi suami saya itu suatu kebutuhan, karena kalau nggak dia bisa burn out. Tahu burn out itu seperti stres ya, dan banyak pasien-pasien di rumah sakit jiwa juga para pengusaha yang burn out, yang perlu lepas dari rutinitas gitu ya. Jadi begitu ya. Saya sudah sampai rumah, padahal saya masih mau ngobrol banyak. Nanti saya lanjut mungkinnya di tempat teman saya kalau saya sudah selesai dengan makan siang. Ternyata nggak jadi ke rumah teman saya karena anaknya pergi, dan anak-anak saya juga nggak mau ke kolam renang. Jadinya hari ini lanjut ngepak baju dan barang-barang yang mau dibawa besok. Jadi saya mau bikin video khusus untuk packing, jadi dipisahin. Saya cuma mau ngasih tunjuk sedikit saya bawa apa aja yang biasanya saya bawa kalau liburan ya. Tergantung berapa lama dan kemana kan, tapi biasanya kita kan kalau liburan itu musim panas, selalu musim panas biasanya ya. Jadi kita bawa baju-baju yang sesuai sama cuaca kan. Jadi mungkin saya bawa beberapa, sedikit aja ya, nggak usah. Tau nggak, biasanya perempuan itu bawa terlalu banyak baju yang nggak pernah dipakai. Saya pernah liburan tuh saya bawa banyak baju, akhirnya yang dipakai cuma beberapa. Jadi sebenarnya nggak perlu tiap hari ganti juga kan. Kadang-kadang tergantung ya, kalau kita keringetan gitu kan atau kotor gitu kan ya harus ganti. Tapi kadang-kadang kalau lagi anak-anak gitu ya, paling mereka cuma berenang gitu kan, cuma pakai baju renang. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa terlalu banyak. Dan saya juga mau coba bawa baju terusan gitu ya, supaya suami saya senang saya pakai baju rok. Oke, mungkin saya tunjukin sedikit. Aduh, ini lemari saya berantakan.
ini saya beli di Indonesia, tapi terlalu kecil, jadi saya mungkin mau kasih anak saya yang perempuan. Hari ini lumayan berangin ya, enak sih, jadi nggak terlalu panas. Kalau nggak ada angin, kebayang udah suhunya panas, mataharinya terik. Saya tunjukin ke anak saya, pasti dia mau. Anaknya punya anak perempuan gitu ya, kalau udah kekecilan ada yang bisa ini. Tapi ini cuma bisa sampai 3 tahun ke depan, karena kalau 3 tahun ke depan anak saya mungkin udah lebih gede daripada saya, lebih tinggi, mungkin dia nggak bisa lagi pakai baju lungsuran saya, baju bekas saya ya. Nah ini saya nggak tahu, saya maunya pakai baju yang simple gitu ya, jadi nggak ribet. Ini saya beli di, nggak tahu di toko loak, pasar loak atau di toko barang bekas. Tapi ini merek bagus ya, merek EDC Esprit. Dari Esprit, tapi bukan baru, jadi saya belinya murah, pasti cuma berapa, 2 euro atau 3 paling. Ini cocok buat musim panas gitu kan, tapi ini pendek kayaknya. Iya, nggak bisa, saya masih harus pakai bawahan itu, saya nggak suka kalau saya masih harus pakai legging lagi, nggak enak. Jadi this is a no. Biasanya selalu saya bawa kalau libur musim panas, dan saya belum pernah pakai musim panas tahun ini, jadi saya mau bawa ya satu. Baju putih terlalu menerawang, saya nggak suka juga. Tapi saya beli ini mungkin ya nanti bisa buat anak saya, atau kalau ada acara yang mengharuskan pakai baju putih bisa pakai. Ini juga di Indonesia kayak baju katun ya, jadi cocok musim panas. Cuma apakah saya pakai? Bisa ya, bisa tidak. Taruh dulu aja. Oh ini udah kotor tuh, ada noda. Sega. Jadi kayak maxi dress gitu, saya agak suka juga ya, yang panjang-panjang gitu. Saya udah pesen lagi di Wish baju maxi gitu, panjang-panjang, terusan yang saya belum punya bahan katun atau linen ya, itu saya suka. Itu aja mungkin. Baju yang lain saya ada di koper yang lain.
kerja, jadi rencananya saya besok mau beberes dulu, mau bersihin rumah, bersihin kulkas sebelum pergi kan. Nah ini udah banyak debu lagi nih, lagi kalau yang lama kita nggak sentuh ya. Biasanya saya suka bawa juga baju-baju olahraga gitu buat kalau saya mau olahraga. Kalau mau naik gunung, misalnya kita ke gunung nih, hiking kan, saya lebih suka pakai baju sport gitu. Mungkin saya pakai rok, pakai dress. Tapi rencananya kita mau nginep di pantai. Kita mau cari tempat di dekat pantai gitu. Jadi nggak tahu apakah kalian hiking. Tahu kalau di pantai cukup pakai celana pendek kayak begini. Kalau pakai celana putih itu nggak enaknya apa, bayang ya kelihatan. Jadi jangan pakai celana putih, celana hitam saja, pendek. Ini butuh olahraga. Oh ini buat anak saya, kalau pendek buat saya. Coba aja deh, kalau nggak bisa saya harus buang di konten. Semua ini celana pendek ini juga buat hiking nih, bagus buat, jadi cocok ya kalau buat hiking. Bahan yang gini-gini nih adem dan cepet kering gitu. Seandainya kita ke pantai nih pakai beginian, nah banyak kan kali saya bawa. Tapi mau bawa satu jeansnya mungkin dipakai aja ya kalau pergi. Duduk di mobil bisa nyampe 7 sampai 9 jam, jadi kan mobil kita kecil, jadinya anak saya yang udah lebih tinggi dari saya tuh harus duduk di depan sama mamanya. Jadi saya duduk di belakang, di tengah-tengah. Jadi nangkring begitu kan, kalau nangkring begitu nggak nyaman kalau pakai rok. Pakai celana panjang. Atau saya pakai maxi dress yang panjang. Apa ya? Dari sini kayaknya udah semua. Terus bawa baju tidur kan, kalau nginep liburan ya, baju tidur jangan lupa baju tidur. Belum tahu, saya nggak punya baju tidur masalahnya. Saya tuh kalau tidur pakai apa? Pakai baju olahraga. Jadi kalau saya bangun ya, saya langsung olahraga gitu. Jadi maksud saya nggak usah ganti baju lagi kan, tidurnya pakai baju itu, terus bangun olahraga. Jadi bajunya bisa dipakai hari itu beraktivitas dan langsung dicuci besoknya kan, langsung sekalian kotor.
ini nih, baju ini kan tipis-tipis ya, maksudnya baju olahraga ya, baju untuk lari ini. Kalau ini saya beli baru nih, Nike, itu di Indonesia. Suami saya dulu seneng banget masuk ke toko olahraga ya, di kaos-kaos olahraga gitu kan. Saya bawa nggak ya? Kalau di pantai saya bakalan lari-lari di pantai. Saya banyak banget baju olahraga. Masih saya pakai kadang-kadang, cuma saya udah nggak fitness lagi kan. Saya harus sering-sering bongkar. Ini banget ya saya punya celana lagi nih. EDC. Sebenarnya ya, kita punya terlalu banyak baju yang nggak pernah kita pakai. Entahlah, saya masih berharap sih kalau anak saya mau pakai baju saya kalau pas, mungkin tahun depan dia udah bisa pakai. Oke. Ini baju tidur, bisa dipakai tidur ya. Saya bawa aja kan. Oke, sampai di sini mungkin videonya udah kebanyakan, ini kepanjangan. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.